kesempatan pagi hari ini tujuan kita bertemunya adalah sesuai dengan jadwal akan mengadakan supervisi. Namun kegiatan supervisi ini ada 3 tahap ya Bu ya, yaitu pra supervisi atau observasi, kemudian observasinya, dan yang ketiga yaitu nanti pasca observasi atau pasca visi. Sudah paham ya Bu ya? Sudah Ibu. Ya, kemarin kita udah WA-an ya Bu ya. Jadi ada beberapa perangkat yang memang kita memakai flash paper, jadi kita by WA dan juga by email ya Bu ya, biar kita mencintai lingkungan. Nah, sebelumnya baik perkenalan dulu ya Bu ya. Nama saya Didi Sunarsi, kebetulan saya mengikuti kegiatan guru penggerak. Saya adalah salah satu calon guru penggerak dan kebetulan mendapatkan tugas modul 2.3 aksi nyata tentang supervisi. Nah, minta kerjasamanya dengan Ibu, nanti Ibu selaku supervisi ya Bu ya. Nanti kita akan mengadakan kegiatan sesuai jadwal siang ya Bu ya, di kelas yang nanti akan kita lakukan. Baik, silakan untuk Ibu Ani perkenalan terlebih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Perkenalkan, nama saya Ani Rahayati SPD. Saat ini saya mengajar mata pelajaran IPA di kelas 9 dan saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Ibu. Dan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 94 mengenai materi tentang kemagnetan Ibu. IPA ya Bu Ani ya. IPA Ibu. Oke, 94 jadi iya Ibu. Siap nanti. Oke. Baik Ibu, terima kasih perkenalannya. Jadi sudah siap ya Bu kegiatan kali ini? Siap Ibu. Oke, ada 3 tahap ini ya. Oke, alhamdulillah. Berarti kita sekarang akan memasuki ke tahap yang pertama, yaitu pra observasi. Untuk pra observasi ini saya mohon kepada Ibu untuk memberikan kejelasan tentang tema dan tujuan pembelajaran. Baik Ibu, hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 94 dengan materi atau tema tentang kemagnetan dan pemanfaatannya Ibu. Adapun tujuan pembelajaran saya di pertemuan 1 ini yaitu pertama, melalui pengamatan video dan PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat kemagnetan dengan tepat. Kedua, melalui kegiatan demonstrasi dan diskusi kelompok mengenai sifat magnet bahan, siswa dapat membedakan sifat bahan ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik dengan tepat. Ketiga, melalui pengamatan pada PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi cara-cara membuat magnet sementara dengan tepat. Kemudian kelima, melalui kegiatan percobaan, siswa dapat menjelaskan cara membuat magnet sementara dengan cara elektromagnetik dengan tepat. Kemudian yang keenam, melalui kegiatan percobaan, siswa dapat menyajikan hasil percobaannya dengan tepat. Baik. Tadi tujuannya sudah ada ya Bu ya, sudah lengkap untuk kegiatan pertemuan nanti. Baik Ibu. Nah, dari seluruh yang sudah Ibu sampaikan tadi, persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengajar nantinya? Baik Ibu, pertama saya menyiapkan perangkat pembelajaran Ibu. Adapun perangkat yang saya siapkan pertama adalah RPP Ibu, kedua bahan ajar materi kemagnetan, ketiga LKPD tentang cara melakukan percobaan, kemudian media pembelajaran seperti laptop, proyektor, dan juga alat peraga, dan juga materi slide PowerPoint Ibu dan video tentang kemagnetan. Oke, berarti sudah mengikuti gaya belajar anak-anak ya, sudah ada audionya, visualnya, dan visual ya. Oke, nah alat bantu apa saja Bu yang dipakai untuk anak-anak nanti Bu? Alat bantunya untuk anak-anak handphone Ibu untuk melakukan kegiatan pretest untuk mengecek kemampuan awal siswa. Oke, adakah kesiapan yang dibawa oleh anak Bu untuk praktek nanti?
Ada Ibu, pada pertemuan sebelumnya, jadi saya sudah memberitahu kepada anak-anak untuk membawa alat peraga, alat dan bahan percobaan tentang kemagnetan, dan juga membawa handphone Ibu. Oke, berarti anak-anak sudah siap ya Bu Iya, ya. siap. Waktunya berapa jam itu untuk kegiatan ini? Untuk nanti itu 2 jam pelajaran Ibu, 2 kali 40 menit, jadi total pembelajarannya yaitu 80 menit. Oke, baik Ibu. Berarti 2 jam pelajaran ya Bu? Iya, Ibu. Oke. Area pengembangan yang hendak dicapai apa Bu? Pengembangan yang saya ingin capai dalam pembelajaran nanti adalah pertama tentang keterampilan proses siswa Ibu. Jadi harapannya anak terampil dalam melakukan percobaan. Kedua yaitu tentang pengembangan berpikir kritis Ibu. Jadi harapannya anak-anak sudah berani untuk mengemukakan pendapatnya dan juga untuk bertanya. Kemudian yaitu ketiga melakukan pembelajaran berdiferensiasi Ibu, yaitu caranya dengan anak-anak saya buat kelompok secara heterogen dalam langkah percobaan. Baik Ibu, berarti area pengembangannya dari keterampilan siswa ya Bu ya. Siap, bagus banget itu Bu rencananya ya. Oke, berarti saya juga pengen tahu nih strategi apa yang sudah Bu persiapkan untuk kegiatan nanti. Baik Ibu, jadi untuk strategi yang saya akan laksanakan dalam pembelajaran nanti, pertama saya menyiapkan perangkat pembelajaran Ibu. Perangkat yang saya siapkan pertama itu RPP, kedua instrumen penilaiannya, ketiga bahan ajar tentang materi kemagnetan, kemudian yang keempat adalah LKPD Bu, kemudian yang kelima adalah menyiapkan media pembelajaran. Adapun media pembelajaran yang saya siapkan yaitu media laptop, proyektor, slide PowerPoint dan juga video pembelajaran serta alat dan bahan percobaan dan juga handphone Ibu. Gitu. Kedua, saya melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan TPACK Ibu, dengan juga metode demonstrasi dan percobaan dan diskusi presentasi, juga dengan model pembelajaran discovery learning gitu Ibu. Nah, nanti di kegiatan pendahuluan saya akan melakukan metode ceramah dulu Ibu, namun berbasis TPACK Ibu, dengan saya sediakan slide PowerPoint gitu. Kemudian nanti di kegiatan inti saya akan melaksanakan pembelajaran dengan metode demonstrasi dan percobaan dengan alat dan bahan percobaan. Kemudian yang ketiga saya akan melakukan penilaian dan juga refleksi tentang pembelajaran. Oke, berarti nanti di ending penutupan ada refleksinya. Ada ya? Ibu, ada refleksi dan tindak lanjutnya. Ada refleksi dan tindak lanjut. Oke, bagus sekali rencananya ya Bu ya. Oke, nah dalam kegiatan ini siapa saja nih Bu yang terlibat? Ya, yang terlibat adalah saya sebagai guru dan juga siswa kelas 94 Ibu. Oke, tidak melibatkan yang lainnya ya Tidak, Bu ya. Ibu. Oke, Ya. baik-baik, berarti semuanya sudah tercakup semua ya Bu Ya, ya. Ibu. Sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasinya, Ya. sudah ada strateginya, Ya. kemudian juga penutup juga ada refleksi juga. Jadi, semoga nanti pada saat observasi apa yang sudah Ibu rencanakan ini akan terlaksana semua ya Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, demikian kegiatan pra observasi. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke ya, selain cara membuat magnet, kamu mendapatkan apa lagi? Tentang kemagnetan, benda yang dapat ditarik oleh magnet. Oh, tentang benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Oke. Ya. Nah, tepuk tangan ya yang mulia. Terima kasih ya Bu Andri, alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan seperti edukasi, semua berjalan dengan lancar. Iya. Alhamdulillah. Oke, saya lihat nih ya Bu ya, tadi saat saya pengamatan kegiatan di kelas dari awal pendahuluan semua sudah sesuai. Ada salam, ada doa, ada referensi, ada juga persepsi, kemudian ada mengungkapkan tujuan juga ada ya. Alhamdulillah. Kemudian dalam kegiatan intinya itu keterampilan proses hanya ya Bu ya, ada sesuai yang kurang aktif ya. Tapi 1, 2 Ibu datengin ke kelompok-kelompok, kemudian ada yang aktif gitu ya, itu jadi harus maju ya Bu ya, kita harus sering ke kelompok gitu. Nah, kemudian ada juga pada saat berpikir kritis nih, karena berpikir kritis ada anak yang tidak bertanya, ada anak yang belum mengungkapkan pendapat. Mungkin perlu ada motivasi gitu ya Bu ya. Tadi saya lihat seperti itu. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi alhamdulillah sudah sesuai ya Bu ya. Cuma mungkin memang sarana di sekolah kurang ya. Jadi tapi alhamdulillah banget Ibu, saya udah dapat empati Ibu, mau minjemin ke anak-anak tetre ya, mau minjemin kuota, alhamdulillah ya, ikhlas ya Bu ya. Itu ada salah satu kita kebanggaan jadi guru seperti itu Bu ya. Kemudian di penutup juga alhamdulillah ada evaluasi, ada penilaian, dan ada juga tindak lanjut kedepannya. Ya, saya lihat secara keseluruhan sesuai dari RPP yang Ibu sampaikan kemarin pada saat kita diskusi ya, dan juga tadi pagi kita pra supervisi, alhamdulillah sudah sesuai dan bagus. Saya katakan bagus ya Bu ya, karena memang sudah sesuai. Kalau anak-anak itu kan memang adalah 1-2 yang belum itu wajar gitu. Tapi kalau untuk Ibu sendiri alhamdulillah sudah bagus ya, karena memang kegiatan kita ini bukan untuk mencari salah, mencari yang paling benar atau mencari kekurangan teman, justru malah kita akan menambah pengetahuan kedepannya seperti apa gitu ya. Jadi kalau tadi pagi kita sudah pra, kemudian kita sudah observasi, otomatis kita ada pasca ya Bu ya. Sesuai dengan alur yang kemarin kita diskusikan ya. Jadi ada pra, ada observasi, dan ada pasca. Nah kebetulan sekarang kita menuju ke pasca ya. Kalau untuk observasi tadi sudah saya sampaikan luar biasa ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, nah untuk pasca ini Bu, pengen tahu refleksi dari Ibu nih ya, bagaimana perasaan Ibu tadi setelah Ibu melakukan observasi atau melakukan pengajaran. Itu kan pasti ada yang menjadi unek-unek Ibu dan ingin disampaikan ya, paling tidak untuk refleksi diri kita dan juga apa kemudian. Jadi Ibu yang saya rasakan itu sebelum saya mengikuti supervisi itu saya tuh belum ada bayangan Ibu untuk saya bagaimana melaksanakan langkah-langkah kegiatan pembelajaran gitu kepada siswa. Namun setelah disupervisi oleh Ibu gitu, saya itu melakukan pembelajaran itu bisa lebih baik lagi Ibu. Dengan pertama itu saya menyampaikan informasi ke anak-anak untuk menyiapkan alat dan bahan percobaan Ibu. Dan terus juga termasuk anak-anak membawa handphone gitu. Terus juga saat pembelajaran berlangsung itu anak-anak lebih antusias Ibu, lebih senang gitu, pembelajarannya bisa 2 arah juga, pembelajarannya bisa terselesaikan dalam 2 jam pelajaran Ibu. Iya, jadi ketika rencana itu rutin Ibu, awal kesiapan, anak juga paham bahwa sudah akan ada pembelajaran tentang magnet, anak-anak bawa alatnya, Ibu mengajarnya
lebih enak gitu. Iya ibu, lebih enak, lebih runtut gitu, menyampaikan ke anak-anaknya juga lebih mendetail juga itu ibu. Jadi anak-anak itu saya menyampaikan materinya itu lebih baik. Oke, jadi itu sudah sesuai dengan Ya, anak gitu iya, ya. iya, Ibu. Mantap sekali. Nah, kemudian pasti ada dong kepuasan terhadap siswa, terhadap diri sendiri. Boleh mungkin disampaikan hal-hal yang membuat puas pada diri Ibu. Jadi ibu, saya merasa puas bahwa area pengembangan saya yang ingin saya kembangkan itu bisa tercapai dengan baik ibu itu. Jadi seperti keterampilan proses siswa, berpikir kritis siswa, dan juga pembelajaran berdiferensiasi itu berjalan dengan baik ibu dan tercapai. Oke, jadi kemarin yang direncanakan 3 Tiga, keterampilan ya, itu itu, Ibu. tercapai semua ya Bu ya. Tercapai, alhamdulillah, Ibu. Berarti apa itu sesuai dengan rencana. Iya, sesuai dengan Mantap rencana. sekali, Bu. Jadi anak-anak antusias ya Bu. Iya, ya? antusias Iya. ibu. Nah, pada saat kegiatan tadi adakah kesulitan yang ditemui oleh siswa dan bagaimana cara mengatasinya? Oh iya ibu, ada ibu kesulitan. Jadi saat saya memberikan LKPD dan memberikan langkah-langkah, menjelaskan langkah-langkah pengerjaan LKPD, anak-anak masih kesulitan dan kebingungan dalam merumuskan masalah ibu dalam sitak LKPD gitu. Nah, mereka itu dalam membuat bentuk pertanyaan rumusan masalah masih kebingungan. Namun saya melalui pendekatan ke anak-anak, saya jelaskan kembali gitu ibu bagaimana cara mengerjakan atau membuat rumusan masalahnya ibu. Oke, jadi berbentuk sebuah Pertanyaan, iya itu ibu. Jadi anak-anak terus terbuka, oh ternyata rumusan Iya, bentuknya pertanyaan Pertanyaan, gitu iya. ya. Saya tadi melihat seperti Iya itu ibu. Iya, bagus sendiri. Kalau untuk Ibu sendiri bagaimana ini? Adakah kesulitannya? Kemudian bagaimana cara mengatasi pada diri sendiri? Kalau bagi saya itu bu, kesulitan yang saya alami sendiri itu dalam menyiapkan media pembelajaran ibu, apalagi membuat video pembelajaran itu membutuhkan waktu yang cukup lama ibu. Jadi kesulitannya di situ dalam membuat media pembelajaran. Iya. Langkah yang harus dilakukan untuk biar bisa Iya. terselesaikan dengan baik bagaimana itu? Kedepannya saya harus meluangkan waktu saya ibu di luar KBM untuk meminta tolong kepada rekan guru untuk mengajari saya, rekan guru yang lebih pintar IT untuk mengajarkan saya untuk membuat video pembelajaran yang baik. Iya, berarti kolaborasi. Iya, ya. kolaborasi, Betul, Ibu. kolaborasi. Mantap sekali Bu. Jadi nanti kita ada komunitas Ya. praktisi ya Bu Wah, ya. itu bagus, Ibu. Iya, iya. Ada komunitas praktisi untuk membuat media Iya, pembelajaran. gitu, iya, Bu. benar, Ibu. Jadi bisa diusulkan nanti ke kepala sekolah Siap. biasanya. Ya. Ya, jadi untuk kegiatan kita ini, topik pembicaraan kita ini terus terang adalah bukan untuk mencari kesalahan ya Bu, Iya, ya, iya, tidak betul. untuk mencari ini buruk tidak, tetapi justru kita belajar bersama-sama ke depannya kita mau seperti apa gitu kan Bu ya. Benar, Ya, Bu. jadi seperti tadi kita lebih baik nanti akan membuat sebuah komunitas praktisi Iya, benar. untuk membuat media Iya, pembelajaran benar, gitu ya. Jadi topik kita pembicaraan di pasca ini untuk langkah ke depannya. Nah, untuk rencana Ibu dari kegiatan tadi pasti ada tindak lanjut dong Iya. untuk ke depannya, itu apa Bu? Ya, jadi saya lebih ingin mengembangkan lagi ibu mengenai pembelajaran berdiferensiasi, itu juga keterampilan prosesnya juga saya akan kembangkan lagi di pertemuan pada bab atau materi selanjutnya ibu. Oke, jadi bab-bab tertentu juga bisa untuk masuk dengan Ya. pembelajaran berdiferensiasi. Iya, gitu. jadi area pengembangan yang saya sudah capai tadi saya ingin laksanakan di materi atau bab selanjutnya ibu. Oke, baik, luar biasa itu. Jadi menemukan sebuah metode baru ya Bu? Iya, benar, menemukan Ibu. sebuah strategi yang Iya, baru gitu ya, tapi Iya. sangat bermanfaat Benar, untuk Ibu. kita dan untuk anak-anak. Juga pembelajaran sosial emosional itu ibu yang saya dapatkan tadi gitu kan, melalui juga diskusi dengan ibu itu bahwa itu kesan saya sih bu tentang PSE itu saya akan terapkan ke depannya terus. Oke, ya PSE. Jadi ketika di kelas tadi saya juga langsung ngomong kan sebenarnya itu sudah termasuk PSE Bu. Iya, Ibu empati
pada siswa yang tidak mempunyai kuota. Iya, Kemudian benar. ibu deketin, Iya. kemudian ibu kasih tetrik, itu sudah bentuk PSE bu. Empati ya. Kemudian ada anak yang maju, kasih tepuk tangan, Iya. itu sudah PSE sebenarnya. Oh, Memang iya, selama iya. ini sudah dilakukan, cuman memang ada yang belum paham. Iya, Gimana sih betul, letak Bu. PSE Iya, itu? benar itu, Ibu. Iya. Iya, jadi ternyata PSE sudah kita lakukan, Iya. cuman gimana letak Iya, itu, penerapannya. iya, itu, Bu. Ya, semoga kedepannya rekan-rekan yang lain juga paham bagaimana meletakkan posisi PSE yang sebenarnya. Iya, Nggih. iya, Ibu. Oke Ibu, demikian nggih pasca observasi kegiatan supervisi akademik kita hari ini. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar sesuai dengan alurnya. Dan saya ucapkan terima kasih atas Sama-sama, Ibu. kerjasamanya. Sama-sama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.